Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4801-4805 Bab 4801, Four Signs of Kowloon Island. Situasinya mendesak, dan saya akan memberitahu Anda lebih banyak nanti. Saya sedang diburu oleh musuh yang kuat. Ini adalah wilayah laut dalam Laut Tianyuan. Ayo pergi ke Pulau Kowloon untuk tempat berlindung sementara. Setelah Landen Sen mengucapkan kata-kata ini dengan lemah, dia mengeluarkan kompas posisi dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Bing Sui. Es dan salju mengeluarkan mantra untuk mendesak kompas, dan setelah secara kasar memahami posisi saat ini, dia memeluk Landen Sen yang terluka parah, berubah menjadi cahaya putih dingin, dan terbang menuju Pulau Sembilan Naga. Baru saja, Landen Sen menggunakan teleport orb untuk berteleportasi ke perairan liar yang lebih dekat ke Pulau Kowloon, yang tidak terlalu jauh. Bing Sui terbang dengan kecepatan penuh selama hampir seperempat jam, dan akhirnya tiba di Pulau Kowloon. Lingkungan Pulau Jiulong di zaman dewa yang diberikan sangat berbeda dari era setelah Perang Dunia. Pulau ini kaya akan sumber daya, gunung dan sungai berkabut, udara ungu datang dari timur, dan aura kacau balau. Sangat kuat. Melihat seluruh Laut Tianyuan, lingkungan Pulau Kowloon mungkin berada di urutan kedua setelah Pulau Yingzhou. Pulau Kowloon ini bisa dibilang sebagai tempat berkumpulnya para jemaah. Pemilik pulau tersebut adalah Four Sage of Kowloon Island, dan keempat resi tersebut bernama Wang Mo, Yang Sen, Gao Yougan, dan Li Xingba. Mereka berempat masih murid dari sekolah luar, dan mereka memiliki beberapa hubungan dengan Peri San Xiao. Pulau Jiulong menjunjung tinggi panji-panji untuk melawan tentara Biksu Donyi, dan keamanan internal dan eksternal sangat ketat. Seluruh pulau ditutupi dengan lapisan penjaga pulau emas, dan pertahanannya ketat dan kokoh. Di mana biarawan itu berani masuk ke Pulau Kowloonku? Melihat cahaya putih di kejauhan dengan cepat mendekati formasi besar pulau yang menjaga Pulau Kowloon, sekelompok biarawan berpatroli di luar pulau berkerumun, mencoba mencegat jalur es dan salju. Bing Sui bergegas ke depan para pembudidaya yang berpatroli, dan berteriak, "Tuanku adalah kenalan lama pemilik pulaumu. Dia terluka parah dan perlu dilarikan ke pulau itu untuk perawatan. Jangan cepat membuka batasan dan biarkan milikku menguasai." Begitu suara itu jatuh, Bing Sui mengungkapkan basis kultivasi puncak Daluo, dan badai es tekanan spiritual dilepaskan dari tubuhnya, menyapu sekeliling, dan tekanan spiritual yang kuat membuat orang terengah-engah. Para biarawan yang berpatroli gemetaran karena kedinginan, dan mereka tidak berani menunjukkan kelalaian apapun. "Pra, senior maafkan saya. Saya tidak berhak membiarkan biksu luar masuk ke pulau, tetapi mengingat status khusus senior, izinkan saya untuk memberitahu 4 pemilik pulau tentang berita ini. Jika identitas senior adalah benar, pemilik pulau pasti akan membiarkannya pergi." Pemimpin biksu patroli mengepalkan tinjunya dan berkata, "Lebih baik beri aku cepat." Bing Sui memelototi pemimpin patroli, mengguncang seluruh tubuhnya dengan ketakutan. Pemimpin patroli segera memulai transmisi suara seperti para biksu yang berpatroli di pulau itu, dan segera memberitahu 4 pemilik pulau. 4 orang bijak dari Pulau Kowloon mengetahui bahwa orang asing, Daluo Jinxian, telah datang ke Pulau Kowloon, dan segera bergegas keluar formasi penjaga pulau. "Saya ingin tahu apa tujuan dari 2 rekan Tao datang ke Pulau Kowloon saya." 4 orang suci dari Pulau Kowloon mengepalkan tinju mereka ke arah es dan salju dan Landen Sen di lengan mereka, dengan tatapan aneh di mata mereka. Dengan penglihatan mereka, secara alami dapat dilihat bahwa Bing Sui dan Landen Sen memiliki basis kultivasi puncak Daluo, tetapi bentuk Bing Sui saat ini agak aneh, dan tidak ada tubuh fisik, tetapi ada dalam bentuk tubuh spiritual. Bing Sui awalnya tinggal di batu air. Karena batu air bergabung dengan batu pengisi langit 9 warna kacau lainnya ke dalam batu dewa kekacauan, dia memang telah kehilangan tubuhnya dan hanya bisa melekat pada tubuh Landen Sen. Sebelum Bing Sui menjawab, Landen Sen di lengannya berbicara dengan lemah dan berkata, "Beberapa rekan Taois, tidak ada niat jahat datang ke sini. 3 saudari saleh yang kebetulan berada di sini tampaknya akrab dengan Anda, dan biarkan mereka salam kenal." Bar. Pada saat ini, Landen Sen telah mendapatkan kembali kesadarannya dan sedikit kekuatan tindakan, dia menggunakan yang terbaik untuk mendesak tas Qian Kun di pinggangnya untuk melepaskan Peri San Xiao di tas Qian Kun. 3. Teman dari 3 langit. Melihat Peri San Xiao terbang keluar dari tas kain misterius di pinggang Landen Sen dan muncul di depan mereka, 4 orang bijak dari Pulau Kowloon mau tidak mau terkejut. Sebagai murid dari sekte luar Jiu Jiao, 4 orang suci dari Pulau Jiulong secara alami tahu nama Peri San Xiao, dan memiliki beberapa persahabatan dengan Peri San Xiao di tahun-tahun awalnya. Landen Sen berkomunikasi dengan Peri San Xiao untuk sementara waktu. Yun Xiao dengan cepat memilah-milah pikirannya dan memeluk tinjunya ke arah 4 orang bijak dari Pulau Kowloon. 4 rekan Tao, saudara Sen adalah saudara yang saleh dari saudara tertua kita Zhao Gongming. Dia terluka parah untuk melindungi saya. Seorang rekan Tao dapat mengambil kita masuk. Ya, tolong juga 4 saudara untuk membantu. Qiong Xiao dan Bi Xiao juga mengepalkan tangan dan berkata,
Empat orang bijak dari Pulau Kowloon saling memandang, mengepalkan tangan mereka dan berkata, karena saya adalah saudara laki-laki yang saleh dari Paman Zhao Gongming, tidak ada alasan mengapa saya tidak membantu. Bab 4802, Pangu Supernatural Power. Empat orang suci dari Pulau Kowloon benar-benar sulit dipercaya, pengalaman, kata Landen Sen. Melihat pihak lain tidak mempercayainya, Landen Sen juga sakit kepala. Dia hanya bisa berkata, Sen dikejar oleh Jenderal Jahat Sang Zhou. Untungnya, dia mencapai posisi yang lebih dekat ke Pulau Kowloon dengan memindahkan bola itu, tetapi dia tidak benar-benar membuangnya. Mungkin dikejar ke Pulau Kowloon. Landen Sen mengingatkan empat orang bijak dari Pulau Kowloon bahwa kejahatan datang kembali dan mengancam keselamatan Pulau Sembilan Naga. Dia memberitahu empat orang bijak bahwa Zhao Gongming, yang ditemani oleh empat orang bijak, terluka parah di makam para penyihir, dan itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk bangun. Ini. Empat wajah suci Pulau Jiulong saling memandang, dan tidak terduga bahwa Hun Yuan dan Luo Jinxian mengejar Landen Sen, tidak mengherankan bahwa Landen Sen akan meminta bantuan kepada mereka. Peri Yun Xiao berkata dengan tegas, saya mendengar bahwa keempat kakak laki-laki itu pandai dalam formasi, dan saya ingin tahu apakah mereka dapat melawan Hun Yuan dan Luo Jinxian. Empat orang bijak mengerutkan kening, dan Li Xingba mengepalkan tinjunya dan berkata, Dao Yousen, teman San Xiao, memang benar bahwa keempat saudara laki-lakiku sombong, tetapi mereka tentu saja tidak bisa menjadi lawan Hun Yuan dan Luo Jinxian. Jika pihak lain benar-benar mengejar, kita hanya bisa melarikan diri. Gao Yougan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak harus melarikan diri dari Pulau Jiulong. Sen memiliki cara untuk menghadapi Hun Yuan dan Luo Jinxian itu, tetapi akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Saya pikir formasi penjaga pulau di Pulau Kowloon cukup kuat. Selama empat rekan Taois dapat membuat pertahanan formasi penjaga pulau lebih tinggi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menahan serangan Hun Yuan dan Luo Jinxian selama beberapa hari. Titik petik 2. Faktanya, kekuatan Landen Sen tidak lebih lemah dari kekuatan jahat, tetapi dia menderita kerugian besar dengan satu dan dua musuh. Jika dia hanya berurusan dengan kejahatan, Landen Sen mengatakan bahwa dia yakin 30-40%. Belum lagi mampu merobohkan lawan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mundur seluruhnya. Yang Sen mengepalkan tinjunya dan berkata, Daois Sen benar-benar berwawasan luas. Formasi perlindungan pulau di Pulau Kowloon memang diciptakan oleh empat saudara kita selama bertahun-tahun. Ini disebut formasi empat jahat. Jika empat saudara kita duduk di empat formasi jahat dengan seluruh kekuatan mereka, tentu saja tidak akan menjadi masalah untuk menahan serangan Hun Yuan dan Luo Jinxian selama beberapa hari. Tapi saudara Sen benar-benar memiliki cara untuk menghadapinya. Hun Yuan dan Luo Jinxian itu. Tidak hanya Yang Sen, tetapi tiga orang suci lainnya juga meragukan kekuatan Landen Sen. Ini tidak bisa disalahkan untuk mereka, lagi pula, tidak pernah ada kasus dalam sejarah di mana Luo Jinxian dapat melompat dan menantang Hun Yuan dan Luo Jinxian. Pengalaman Landen Sen barusan tampak seperti fantasi di mata empat orang suci dari Pulau Kowloon. Sebelum Landen Sen dapat menjawab, Peri Bixiao berkata dengan emosional, Luo Xuan dan Wu Culture dibunuh oleh saudara Sen sendiri. Saya dapat bersaksi untuk saudara Sen. Adik perempuan juga seorang saksi. Peri Bixiao juga berdiri dan berkata. Empat wajah suci Pulau Kowloon saling memandang, dan sulit untuk membuat keputusan untuk sementara waktu. Landen Sen membuka mulut dan berkata, meskipun Sen tidak yakin akan menang, dia merasa benar-benar tidak perlu melarikan diri dari Pulau Jiulong. Mari kita lakukan ini. Ketika Hun Yuan dan Luo Jinxian ingin masuk ke formasi dan memasuki Jiulong Island, aku akan menghentikannya. Bahkan jika itu benar-benar kalah dari lawan, itu bisa ditunda setidaknya seperempat jam. Jika Anda melihat situasi dalam pertempuran tidak baik, Anda dapat memimpin biarawan Pulau Kowloon untuk mengiring pergi sesegera mungkin. Landen Sen mengatakan rencana kompromi. Wang Mo menolak, jika benar-benar ada perkelahian, bagaimana saya bisa melarikan diri ketika saya menunggu? Rekan Taois Sen, jangan tertawa. Jika rekan Taois Sen ingin kita melawan musuh dengan seluruh kekuatan kita, saya tidak akan pernah mengatakan apa-apa lagi. Kata Yang Sen dengan suara yang dalam. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Sen mau tanpa malu-malu bersembunyi di Pulau Kowloon. Saya merasa sangat malu untuk menyerang Anda, dan saya tidak ingin menyakiti biksu lain di pulau itu karena dirinya sendiri. Di bawah permintaan berulang Landen Sen, empat orang suci dari Pulau Kowloon harus menyetujui rencananya. Rencananya sangat sederhana, yaitu, Landen Sen beristirahat selama beberapa hari untuk pulih dari luka-lukanya, dan empat orang suci dari Pulau Kowloon duduk dengan kekuatan penuh untuk menjaga pulau dan melawan serangan jahat. Setelah Landen Sen meninggalkan penghalang, dia akan sepenuhnya bekerja sama dengan musuh yang menyerang. Setelah semua orang mencapai konsensus, empat orang bijak dari Pulau Kowloon mengatur ruang pelatihan untuk Landen Sen, memungkinkan Landen Sen untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Bab 4803, The Collapse of the Island Guard. Kekuatan supranatural Pangu.
Hati Landen Sen terkejut, dan dia tidak pernah berpikir bahwa batu dewa yang kacau di tubuhnya memiliki kekuatan seperti itu terhadap langit. Senior Houyi, bagaimana saya harus menggunakan kekuatan supernatural ini? Tanya Landen Sen. Houyi berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan ilahi dari Dewa Bapa dapat diubah menjadi kekuatan apapun di dunia. Pertama-tama Anda dapat mencoba meningkatkan energi asli dalam benih ajaib, untuk mengumpulkan lebih banyak utas hukum. Ini baik. Landen Sen menanggapi dengan bersemangat, dan segera mulai mencoba menyingkat benang hukum. Kekuatan ilahi Pangu yang lemah yang diserap oleh batu dewa kekacauan secara sadar disuntikkan ke dalam biji teratai hitam di tubuhnya oleh Landen Sen. Bum bum bum. Kekuatan Black Lotus Demon Seed yang telah menyerap Divine Power Pangu melonjak, seolah-olah terkena darah ayam, dia melepaskan energi aslinya dengan liar. Petak besar cahaya sihir hitam dan emas mengalir keluar dari tubuh Landen Sen, dan energi cahaya sihir yang bergejolak mengandung kekuatan sombong yang akan menghancurkan dunia, menghancurkan seluruh ruang Landen Sen menjadi ketiadaan. Saat biji teratai hitam di tubuhnya terus-menerus melepaskan energi aslinya, Landen Sen bermandikan cahaya ajaib dan secara pasif berubah menjadi bentuk dewa iblis berkepala 3 dengan 8 tangan dengan momentum besar. Landen Sen dengan gila-gilaan mengompres energi sumber yang tak tertandingi ini di tubuhnya, menyebabkan energi sumber yang dilepaskan oleh benih ajaib mengembun menjadi benang hukum kehancuran. Ini sangat mirip dengan proses mendapatkan kekuatan dengan menelan Xian Yuanguo. Karena kekuatan suci Pangu yang diserap oleh batu dewa kekacauan sangat lemah, kecepatan Landen Sen dalam memadatkan hukum sutra tidak secepat menelan Xian Yuanguo, tetapi kemenangan dapat dipertahankan, manfaatkan kekuatan Pangu untuk memadatkan sutra hukum. Beberapa hari kemudian, Landen Sen berhasil memadatkan seutas hukum. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Eilai dan Evil, Landen Sen mengkonsumsi 2 untayan hukum, dan untayan hukum yang diringkas hanya melengkapi konsumsi sebelumnya. Landen Sen menjadi tenang dan terus memadatkan sutra hukum dengan bantuan kekuatan suci Pangu yang diserap oleh batu suci kekacauan. 5 hari kemudian, ia berhasil memadatkan utas kedua undang-undang tersebut. Mengikuti metodenya, Landen Sen memadatkan yang ketiga, keempat, kelima. Tidak sampai sebulan kemudian jumlah utas hukum Landen Sen sendiri melonjak menjadi 18. Semakin banyak utas hukum yang Anda miliki, semakin sulit untuk memadatkan utas hukum, dan itu akan memakan waktu lebih lama dan lebih lama. Ketika utas hukum Landen Sen meningkat menjadi 18 utas, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk terus menyingkat utas dari utas ke-19. Meskipun beberapa bulan benar-benar tidak layak disebutkan kepada Daluo Jinxian, situasinya mendesak saat ini, dan Landen Sen tidak memiliki waktu ekstra untuk menyingkat benang hukum. Bahkan melihat promosi Daluo Jinxian segera, Landen Sen masih harus berhenti dan menghadapi krisis yang mungkin dia hadapi selanjutnya. Sekarang dia memiliki 18 utas hukum, kekuatan tempurnya bahkan lebih jauh, dan itu mungkin bukan lawan jahatnya. Setelah semua perhitungannya, Landen Sen menghabiskan sebulan penuh di lantai pertama Istana Samsara, dan itu hanya 3 hari setelah dunia luar. Apa yang tidak diketahui Landen Sen adalah bahwa perubahan besar telah terjadi di Pulau Kowloon dalam 3 hari ini. Beberapa jam setelah Landen Sen mundur, kejahatan datang setelah Pulau Jiulong dan memaksa 4 orang suci dari Pulau Jiulong untuk menyerahkan Landen Sen. Semuanya seperti yang diharapkan oleh Landen Sen. Pada awalnya, 4 orang suci dari Pulau Kowloon ingin melewatinya, mengklaim bahwa mereka tidak mengenal Landen Sen sama sekali, tetapi kejahatan menjadi percaya bahwa Landen Sen bersembunyi di Pulau Kowloon. Melihat kejahatan datang untuk menyerang pulau itu, 4 orang suci dari Pulau Kowloon harus duduk dan mempertahankan pulau itu dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari 4 formasi jahat, ia menahan 3 hari 3 malam kedatangan kejahatan. Pada hari keempat, seluruh formasi perlindungan pulau telah mencapai batasnya, dengan retakan di mana-mana, seolah-olah bisa ditembus kapan saja. Di luar pulau, Elai berubah menjadi raksasa perak dengan sosok 10.000 meter, memegang kapak ganda perak, dan menebas dengan liar ke arah formasi penjaga pulau yang hampir runtuh di Pulau Sembilan Naga, dengan aura kekerasan. Sekelompok semut, kamu tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan lagi. Ketika paman ini menerobos formasi ini, kalian semua harus mati. Raksasa perak yang menjelma dalam kejahatan mengaum dengan marah, dengan niat membunuh di dadanya, dan serangannya menjadi lebih ganas dan ganas. Wajah 4 orang bijak dari Pulau Kowloon, yang menjaga Pulau Kowloon, semakin jelek. 3 saudara, jika kamu terus seperti ini, paling lama 1 jam kemudian, 4 formasi jahat yang aku tunggu akan hancur. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk mundur sekarang? Li Xingba yang termuda menggertakkan giginya dan bertanya. Sen Daoyou belum meninggalkan penghalang, aku menunggu saat ini untuk mundur, bukankah aku mengganggu rencananya? Gao Yougan mengerutkan kening. Bab 4804, Landen Sen vs Evil. Suara itu jatuh begitu saja. Ledakan. Ledakan lain terdengar seperti batu yang menghancurkan langit, dan kapak ganda perak di tangan Eilai sekali lagi jatuh pada penghalang formasi penjaga pulau. Semburan cahaya perak hampir menelan sebagian besar penjaga pulau. Retakan kecil di penghalang formasi asli dengan cepat robek dan melebar,
seperti cermin yang akan runtuh, retakan di permukaan formasi langsung melonjak hingga ribuan, dan retakan terpanjang adalah 1.000 kaki panjangnya. Sejumlah besar cahaya perak menembus ke Pulau Kowloon dari celah-celah, dan berubah menjadi badai perak menakutkan yang bergegas ke segala arah. Badai itu bahkan bercampur dengan sejumlah besar kilat perak, yang sangat kuat. 4 orang bijak dari Pulau Kowloon terkejut dan menunjukkan kekuatan magis mereka, berusaha menahan badai perak yang datang. Serangan tingkat Jinxian Hunyuan Daluo benar-benar menakutkan, bahkan energi supernatural yang meluap dari formasi membutuhkan perlawanan penuh dari 4 orang bijak dari Pulau Kowloon untuk melawannya. 4 orang bijak dari Pulau Kowloon saja tidak dapat sepenuhnya menutupi semua badai perak yang akan datang. Pasukan besar biksu Pulau Kowloon berkumpul di belakang 4 orang suci dari Pulau Kowloon bergabung untuk menunjukkan kekuatan pertahanan mereka dan menahan dampak badai perak. Namun, meskipun demikian, badai perak yang luar biasa masih menyerbu Pulau Kowloon dari celah yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi. Di mana badai berlalu, sejumlah besar pohon dan tumbuh-tumbuhan di pulau itu hancur total, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berubah menjadi reruntuhan dalam deru angin, dan ada gerakan besar. Sial, formasi akan segera rusak, semuanya, pergi. Raja Iblis, kepala 4 orang suci, tahu bahwa 4 formasi jahat di ambang kehancuran tidak mampu menahan serangan berikutnya dari kejahatan, dan segera berteriak untuk mengungsi. Sayangnya, itu tidak menunggu semua orang bereaksi. Hancurkan untukku. Kejahatan di luar formasi menjerit, dan kapak raksasa perak di tangannya jatuh di penghalang formasi lagi. Ledakan. Pada saat ini, sepertinya langit telah runtuh. Cahaya perak yang menakutkan meledak dan naik, dan seluruh Pulau Kowloon menjadi perak murni oleh cahaya perak hampir seketika. Energi penghancur yang tak terbayangkan meledak di penghalang formasi yang berada di ambang kehancuran, dan 4 formasi jahat mencapai batasnya. Mereka ditembus melalui 2 celah yang panjang dan lebarnya puluhan ribu meter, dan kemudian runtuh seperti cermin pecah. Energi destruktif yang dilepaskan oleh kapak ganda perak di tangan Elai dengan keras menyerbu Pulau Kowloon. Cahaya perak yang menakutkan itu seperti banjir besar dan ditelan oleh pasukan 4 orang bijak dari Pulau Kowloon dan saudara-saudara dari Pulau Kowloon. Ini sangat kuat sehingga mengejutkan. Percepat. Wang Mo memucat karena ngeri, dan dia mengeluarkan teriakan yang menusuk hati. 4 orang suci dari Pulau Kowloon berusaha sekuat tenaga untuk menabrak 4 penghalang, mencoba menahan cahaya perak yang masuk. Namun, tingkat pertahanan ini masih belum cukup di depan Hunyuan Daluo Jinxian. Bang! 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 Penghalang pertahanan yang dipasang oleh mereka berempat hancur berkeping-keping oleh energi cahaya perak dari kepunahan dunia ini dalam sekejap, dan berubah menjadi ketiadaan. Ini sudah berakhir. Melihat bahwa cahaya perak yang menghancurkan dunia akan menelan mereka semua, 4 orang suci dari Pulau Sembilan Naga tercengang dan putus asa. Hunyuan Daluo Jinxiang Wu benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan. Tanpa diduga, mereka berempat akan bergabung. Bagaimanapun, bukan tidak mungkin untuk menahan pukulan lawan. Tepat pada saat kritis ini. Berhenti. Tiba-tiba, ada teriakan keras dari kuil 4 orang suci di bawah. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, langit di atas kuil 4 orang suci tiba-tiba melonjak ke langit dan berkumpul menjadi lautan darah yang mengerikan, darah mengembun di lautan kehancuran langit dan bumi, dan menekan cahaya perak. Yang jatuh di langit. Bum bum bum. Lautan darah dan cahaya perak bertabrakan, dan suara berderak yang mendebarkan membuat orang berdenging dan tuli. Landen Sen, yang telah mundur selama 3 hari, tiba-tiba muncul di depan 4 orang suci di Pulau Kowloon. Ayah Sendao. 4 hati suci Pulau Kowloon terkejut, dan Landen Sen akhirnya muncul. Yang mengejutkan mereka bukanlah penampilan Landen Sen, tetapi kekuatan magis Landen Sen dengan mudah memblokir serangan dari Hunyuan Daluo Jinxian, membuktikan bahwa Landen Sen memang memiliki keterampilan yang nyata. Bab 4805, Gensan Top Pressure. Keduanya bentrok lagi, dan pertempuran segera mencapai tahap yang sangat panas. Tombak naga emas di tangan Landen Sen adalah harta karun tingkat Tong Xuan yang langka, dan Huang Feihu juga diuntungkan dari posisi Raja Wu Cheng yang diampuni, dan dianugerahkan harta ini oleh Kaisar Xin. Kapak ganda perak di tangan Elai diubah dari harta abadi tingkat Tong Xuan yang rusak, meskipun keduanya adalah harta abadi tingkat Tong Xuan, keduanya sangat berbeda, dan kekuatan mereka bahkan tidak sebagus 30% dari tombak naga emas. Landen Sen sebelumnya mengandalkan kekuatan tombak naga emas di tangannya untuk bertahan hidup di bawah tangan jahat. Setelah benang hukum di tubuhnya melonjak menjadi 18 helai, kekuatan tempur Landen Sen meningkat pesat, dan dia juga mendesak tombak tilong grip emas untuk meledak hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Landen Sen sepenuhnya melepaskan kekuatan sutra hukum di tubuhnya, dia bahkan hampir tidak bisa membangunkan roh naga Lei Huang primordial di tubuh senjata Golden Grip Tilong Gun. Mengaum. Saat Landen Sen memegang tombak naga emas dengan seluruh kekuatannya, suara raungan naga yang agung dan berat datang dari tombak itu. Tubuh pistol melepaskan guntur emas seperti sungai, dan bahkan dapat menekan cahaya perak yang ditebas oleh kapak ganda Elai.
Anda datang dan saya pergi di antara kedua belah pihak setelah puluhan putaran pertempuran, Eilai benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Sial, bagaimana kekuatan tempur anak ini tiba-tiba meningkat begitu banyak. Kejahatan datang dan menggertakkan giginya, keringat dingin di dahinya. 3 hari yang lalu, anak ini jelas-jelas sekarat karena luka serius. Sungguh luar biasa bisa pulih dari lukanya dalam waktu singkat, dan kekuatan tempurnya bisa sangat meningkat. Eilai tidak bisa menerima kenyataan ini, dan menyerang Landen Sen dengan panik. Tombak naga emas mencengkeram Landen Sen melepaskan kekuatan guntur, dan kapak ganda perak di tangannya sulit untuk menahan kekuatan tombak naga pegangan emas, guntur yang meluap dapat melumpuhkan tubuh jahat. Selain itu, Landen Sen melepaskan kutukan bayangan berdarah dan api suci Asura dari waktu ke waktu. Setelah bertarung sebentar, tubuh Eilai ditutupi dengan bekas luka ledakan supernatural, dan sebagian besar armornya rusak, tampak malu. Di sisi lain, Landen Sen masih dalam kondisi sangat baik, nyaris tanpa cedera. Cedera Eilai terus memburuk, menunjukkan semakin banyak kekurangan, dan Landen Sen dengan cepat memahami kekurangannya, dan tombak naga yang mencengkeram emas di tangannya menembus perut bagian bawah Eilai. Bagaimanapun, kejahatan ini datang dari Hunyuan Daluo Jinxian, dan dia bereaksi sangat cepat. Saat dia ditusuk oleh tombak dan pistol naga, tubuhnya melepaskan cahaya kuning yang mengerikan, memaksa Landen Sen kembali, dan dengan cepat mundur. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, perutnya masih hancur menjadi lubang darah yang mengerikan dengan ujung tombak naga emas, dan darahnya melonjak. Setelah dia berhasil dalam pukulan, Landen Sen tertawa dan berkata, pencuri anjing jahat, betapa kuatnya aku ketika kamu, ternyata tidak lebih dari itu. Bukankah kamu sombong sekarang, kenapa tidak kamu berani berteriak sekarang? Kamu bajingan, jangan sombong. Terluka sampai titik ini oleh Luo Jinxian besar, dia merasa dipermalukan oleh kejahatan, dan dia mengeluarkan raungan histeris. Kejahatan dapat dikatakan tidak terbayangkan dalam mimpi, Yuan Daluo Jinxian miliknya yang bermartabat, pelatih kepala zona perang Tianman Xianyu, akan dipaksa ke titik ini oleh Daluo Jinxian kecil. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia mungkin akan membalikkan perahu di selokan dan jatuh ke tangan anak ini. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa menciptakan keuntungan dengan kekuatan magis terkuat dan memenangkan anak ini dalam satu gerakan. Sumpit kecil, coba ambil kekuatan gaib terkuatku. Kejahatan keluar dengan raungan yang mengguncang langit, dan seluruh tubuh berdenyut pasir kuning. Tiba-tiba, kejahatan datang dan memicu badai pasir di sekujur tubuhnya, dan dalam badai pasir, 35 helai sutra kaki memerintah di sekelilingnya nyaris tidak terlihat. Memegang langit dan benda-benda, bintang-bintang bergerak dan bumi bergerak, 10.000 batu terjerat, gunung menekan di atas. Eilai Qin diam-diam melafalkan mantra dengan kedua tangan, seolah-olah dia akan melakukan gerakan besar. Hati Landen Sen canggung, seolah-olah dia merasakan tekanan yang luar biasa, dia segera memegang pistol naga yang mencengkeram emas, menggulung busur guntur yang menyapu langit, dan menusuk ke arah kejahatan yang tersapu oleh badai pasir. Sayangnya, dia masih selangkah lebih lambat. Ketika Landen Sen menipu tubuhnya, kejahatan datang untuk menyelesaikan gips terlebih dahulu, dan badai pasir yang mengerikan melonjak ke arah Landen Sen seperti tsunami yang mengerikan. Minum. Landen Sen berteriak, dan seluruh tubuhnya menggulung gelombang darah merah dan hitam yang mengamuk untuk melawan. Mengikat.